Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Saputra akan memaparkan materi tentang pendidik dan peserta didik dalam pandangan pendidikan Islam. Next. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yang berisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Next. Nah, lalu selanjutnya ada pendidik dalam pandangan Islam. Pengertian pendidik secara etimologi dalam konteks pendidikan Islam disebut dengan ustadz, mualim, murabbi, mursyid, dan mudaris. Yang pertama itu ada ustadz. Ustadz itu adalah orang yang berkomitmen dengan profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement. Next. Lalu yang kedua ada mualim. Mualim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsi dalam kehidupan. Lalu yang ketiga ada murabi, yaitu orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasi untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitar. Lalu yang keempat ada mursyid, adalah orang yang mampu menjadi model. Jadi itu tugas pendidik harus bisa menjadi role model atau panutan, suri tauladan bagi peserta didik. Karena seorang pendidik itu adalah contoh untuk peserta didik yang dididiknya. Lalu yang kelima ada mudaris. Mudaris adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Next. Menurut Zakiyah Derajat, yang dimaksud pendidik yaitu individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Lalu menurut Atia Al-Abrashi yang berpendapat pendidik adalah bapak rohani bagi murid. Yang dimaksud bapak rohani yaitu di sini memberikan ilmu, pendidikan akhlak, serta moral untuk kegiatan spiritual. Next. Next langsung. Nah, lalu ada jenis pendidik. Pendidik dalam pendidikan Islam ada beberapa macam, yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah 31 yang berbunyi, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Lalu ada juga diperkuat oleh dalil sabda Nabi yang bersabda, Tuhanku telah ada bani atau mendidikku sehingga menjadi baiklah pendidikanku. Jadi di sini poin pertama yaitu Allah lah yang mendidik setiap manusia dari yang belum tahu menjadi tahu. Lalu selanjutnya ada Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri mengidentifikasikan dirinya sebagai mualim atau pendidik. Nabi menerima wahyu Al-Quran dan menyampaikan petunjuk yang ada di dalamnya serta mengajarkannya kepada seluruh umat. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan Nabi yaitu sebagai pendidik yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang ketiga adalah orang tua. Mengapa orang tua? Karena orang tua yaitu sumber akhlak atau sumber pendidikan pertama bagi anak. Ketika anak baru lahir, belum mengenal apa-apa, pasti orang tua yang mengajarkan segala hal. Karena itu, orang tua masuk ke dalam pendidik yang ketiga. Lalu next. Lalu selanjutnya ada guru. Jika tadi orang tua mendidiknya di rumah, sedangkan guru mendidiknya itu di luar atau di sekolah. Karena tugas seorang guru yaitu mendidik akhlak yang ada pada muridnya, serta sebagai pemegang peran penting dalam dunia pendidikan, formal maupun non-formal. Dalam Quran Surat An-Nisa juga disebutkan yang memiliki arti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara mereka manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Next. Lalu selanjutnya ada keutamaan pendidik. Dalam ajaran Islam, pendidik sangatlah dihargai kedudukannya. Karena seorang pendidik itu berfungsi menempa peserta didik. Dan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang dadalah kamu, berlapang-lapanglah dalam majlis. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu juga dalam sabda Rasulullah yang memiliki isi sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Di sini disebutkan bahwa orang sebaik-baik manusia atau sebaik-baik hamba Allah itu orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, baik secara formal maupun non formal. Nah, di sini juga ada tugas pendidik. Yang pertama itu menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk bertakarub kepada Allah. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan pengetahuan. Yang ketiga, sebagai model dalam bidang studi yang diajarkan. Lalu yang keempat, menjadi model sebagai pribadi. Apakah ia berdisiplin, cermat berpikir, mencintai anak didiknya. Itu semua merupakan tugas pendidik dalam mendidik. Next. Sifat yang harus dimiliki pendidik, yang pertama itu zuhud. Lalu yang kedua, memiliki jiwa bersih. Ketiga, ikhlas. Empat, pemaaf. Kelima, dapat menempatkan diri sebagai bapak ibu sebelum menjadi seorang guru. Yang keenam, mengetahui bakat, minat, tabiat, dan watak murid yang diajarkannya. Lalu yang ketujuh, menguasai bidang studi yang diajarkannya. Nah, kewajiban pendidik itu menurut Imam Ghazali, yang pertama itu harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid. Lalu yang kedua, tidak mengharapkan balasan jasa atau ucapan terima kasih, tapi bermaksud mengajar itu mencari keridhaan Allah semata. Next.
Lalu yang, ke- yang keempat, mencegah murid dari segala sesuatu akhlak yang tidak baik. Lalu yang kelima, memperhatikan tingkat akal pikiran anak-anak dan berbicara dengan mereka menurut bahasa mereka. Lalu yang keenam, jangan timbulkan rasa benci pada diri murid. Yang ketujuh, memberikan pelajaran yang jelas dan pantas buat dia, tidak meninggikan bahasa, serta tidak dingin terhadap murid, mampu memahami pikiran murid, kemampuan agar pembelajaran berjalan harmonis. Lalu yang kedelapan adalah sang guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatan. Jadi itu ilmu dengan perbuatan harus berjalan selaras. Lalu next, karakter pendidik muslim. Guru muslim sebagai suri tauladan bagi orang lain. Contoh, sikap guru muslim dalam berpakaian. Di antara karakter guru muslim adalah ruhiyah dan akhlakiyah. Hal ini berkaitan beriman kepada Allah, beriman kepada qada dan qadar, melakukan perintah yang diwajibkan agama, dan menjauhi larangan, baik perkataan maupun perbuatan. Lalu yang kedua ada asas dan penopang guru dalam mengajar, yaitu menyebarkan ilmu dan mengharap pahala akhirat sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, sampaikanlah ilmu yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat. Next. Lalu selanjutnya tidak emosional. Yang dimaksud tidak emosional di sini adalah tidak melakukan tindakan gegabah jika seorang murid melakukan kesalahan, mampu meredam amarah, berpikir secara dewasa agar tidak menyesal atas apa yang diperbuatnya. Lalu rasional. Pendidik harus mempunyai sifat rasional karena pemikiran pemikiran yang diampu itu harus sesuai dengan fakta dan sesuai dengan pemikiran manusia. Tidak boleh mengarang-arang. Lalu yang kelima ada sosial. Seorang pendidik harus menjalin hubungan baik dengan murid maupun pendidik lainnya, baik di kala senang maupun susah, khususnya orang-orang yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan. Lalu fisik yang sehat. Pendidik harus mempunyai fisik yang sehat agar mempunyai ketangkasan tubuh, kesehatan badan, dan keindahan fisik. Lalu yang ketujuh ada profesi. Profesi yang dimaksud di sini adalah pekerjaan, keinginan, dan kecintaan yang tulus untuk mengajar, serta yakin atas manfaat dari pengabdiannya terhadap masyarakat. Next. Peserta didik dalam perspektif Islam, yang dimana memiliki arti yaitu murid. Murid berasal dari kata arada yuridu, irodatan, muridan yang berarti orang yang menginginkan. Serta didik adalah orang yang menghendaki agar mendapati ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya. Next. Next. Nah, karakteristik yang harus dimiliki peserta didik yaitu menurut Rishidin dan Nizar memberikan penjelasan antara lain yang pertama itu peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa akan tetapi memiliki dunianya sendiri. Jadi peserta didik itu punya dunianya sendiri seperti anak-anak yang masih doyan belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Hal ini tugas pendidik itu harus menyesuaikan kondisi dengan
kondisi yang ada pada peserta didik tersebut agar mereka tidak jenuh dan tidak bosan dalam pembelajaran. Next. Akhlak dan kewajiban peserta didik, yaitu ada 4 akhlak yang harus dimiliki, yaitu pertama, seorang anak didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu. Lalu yang kedua, seorang anak didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu. Next. Yang ketiga, seorang pelajar harus tabah dalam memperoleh ilmu dan sabar, bersedia jika merantau ataupun ke pelosok. Lalu yang keempat, seorang murid wajib menghormati guru dan senantiasa mengabdi kepada guru. Next. Sifat-sifat ideal peserta didik menurut Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama, belajar dengan niat ibadah, mengharapkan ridhoan Allah, sehingga dalam bermuamalah keseharian peserta didik dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan. Next. Lalu yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan dunia. Jadi di sini peserta didik harus dituntut bersikap zuhud atau mengharapkan pahala semata dari ilmu yang dituntutnya, serta tidak mengharapkan apapun selain ilmu dan ridho Allah. Lalu yang ketiga, bersikap tawadu, rendah hati. Jika sudah memiliki ilmu yang banyak, peserta didik diharapkan tidak sombong dan harus bersikap tawadu, rendah hati kepada sesama. Lalu yang keempat, menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Next. Yang kelima itu mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun agama. Yang keenam, belajar secara bertahap atau berjenjang seperti yang sekarang ini, seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas. Lalu yang ketujuh, mempelajari ilmu sampai tuntas, tidak setengah-setengah. Next. Yang kedelapan, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Lalu yang kesembilan, memprioritaskan ilmu dunia atau ilmu agama sebagai makhluk Allah sebelum memasuki ilmu duniawi. Lalu yang ke-10, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan dapat membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia akhirat. Lalu yang ke-11, peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik. Murid harus tunduk dengan nasihat guru. Sebagaimana orang sakit yang tunduk terhadap dokter. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilafas, tapi kalau khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.